ajaran bidat itu ya selalu tuh muncul karena terlalu mempopulerkan orang-orangnya. Ya, terlalu mengangkat atau suatu tokoh tertentu. Ya, saya nggak bilang beliau itu adalah bidat, tapi maksudnya jangan sampai sikap teman-teman itu pokoknya apa saja yang keluar dari mulutnya tuh udah pasti benar. Itu nggak bisa begitu. Karena kalau kamu mengatakan itu rencana daripada iblis, ya, maka Bapa baru merencanakan ketika iblis berencana menyalibkan. Siapa yang bunuh, iblis atau Allah? Menurut Kak Kes tuh. Iblis. Allah. Loh, Allah jahat nih Allah. Allah jahat ini, bunuh manusia nih, panjahat Allah ini. Nah, otaknya nggak nyampe tuh sampai situ. Artinya gini loh. Allah itu kan berotoritas atas segala sesuatu. Ketika dia bunuh manusia, itu bukan kejahatan. Itu adalah penghukuman karena dosa manusia. Iya, betul. Nah, kenapa Yesus kok dibantai Allah di kayu salib? Nah, saya bilang aja, Yesus tuh dibantai sama Allah di kayu salib. Sudah bukan halus lagi nih. Yesus yang bantai Allah, bukan iblis, bos. Tapi harus Yesus yang tanpa dosa itu disalib situ. Untuk apa? Memuaskan Allah. Allah harus bantai manusia. Allah harus hukum manusia. Karena dia satu-satunya yang tidak berdosa, kanan kirinya berdosa. Itulah kenapa harus Yesus, harus Allah inkarnasi jadi manusia. Ini nggak nyampe otaknya Muslim di sini sampai sini. Nah, karena kenapa? Makanya harus Trinitas. Makanya Kristen-Kristen yang oneness itu kebalik otaknya semua itu. Makanya sebenarnya penyalipan itu pembantaian yang dilakukan oleh Allah untuk memuaskan murkanya supaya manusia yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu dialah yang diselamatkan. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Justru resikonya besar dong kalau bahas dia. Fans fanatiknya kan pasti akan, waduh, ini Luis ini apaan dan lain-lain. Justru resikonya besar. Jadi kalau dibilang pansos kebalik, bos. Kalau mau pansos yang baik-baik lah supaya ikut naik kan. Iya, ini teman-teman. Itu tuh sebenarnya statement orang. Kalau bilang pansos itu sebenarnya statement orang yang sudah nggak tahu mau argumen apa tuh. Akhirnya bilang, ini pansos nih. Sudahlah. Ya nggak boleh Susah kayak gitu, sih, teman-teman. Ya kan, yang kita bahas itu adalah statement, ya, pendapat. Jadi bukan tentang orang per orang. Ini nggak bisa kita punya sikap seperti itu tuh nggak bisa, ya. Nah, kamu sendiri yang harus pelajari. Jadi memang selalu ya ajaran bidat itu ya selalu tuh muncul karena terlalu mempopulerkan orang-orangnya. Ya, terlalu mengangkat atau suatu tokoh tertentu. Ya, saya nggak bilang beliau itu adalah bidat, tapi maksudnya jangan sampai sikap teman-teman itu pokoknya apa saja yang keluar dari mulutnya tuh udah pasti benar. Itu nggak bisa begitu. Nah, kalian tahu nggak apa akibat daripada orang-orang yang mengatakan bahwa kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga? Konsekuensinya adalah bahwa iblis, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yudas, dan mereka-mereka semua yang hendak menyalibkan Yesus, itu harus diberi bintang tanda jasa. Mereka harus diberikan penghargaan. Karena apa? Karena mereka telah melaksanakan kehendak Bapa di surga. Makanya tepatlah apa kata orang-orang Islam yang mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Jika kalian katakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Rencana penyaliban Yesus itu berasal daripada si jahat, iblis yang merencanakannya. Ternyata bukan cuma Bom-Bom, Mel Atok, Budi Asali, Esra Soru, MYM, Saifuddin Ibrahim saja yang ikut nimbrung. Kini giliran Pendeta Luis Prasetyo dan Jeki Sembiring juga ikut-ikutan menanggapi statement viral Edis TV soal penyaliban itu rencana iblis.
Hasilnya, bukannya meredam, malah makin memanas, ibarat bensin disiram ke api unggun. Yang kasihan tentu bukan para pendeta yang sibuk debat di depan kamera, tapi jemaat gereja yang jadi korban tontonan, makin bingung mau percaya siapa. Alhasil, internal kekristenan makin kelihatan pecah-pecah, huru-hara semakin memanas di internal kekristenan. Ya, nah justru dalam kekristenan ya kita belajar bahwa mengoreksi, melihat supaya apa yang disampaikan itu tidak salah gitu loh. Ya, nah jadi kita harus melihatnya itu secara komprehensif. Ya, ini secara khusus saya memang harus saya tegur ya, dan saya menyatakan saya tidak sepakat ketika ada orang berpendapat memang pendeta-pendeta atau orang di STT. Masalahnya yang ngomong begitu adalah orang yang nggak belajar tuh. Itu gimana teman-teman sekalian? Ya, kamu pikir orang-orang misalnya yang belajar hamba-hamba Tuhanmu di gereja, pendeta-pendetamu, ya, mereka itu sembarangan gitu. Pagi, sore, siang, malam hanya baca Alkitab aja. Mereka nggak belajar sejarah. Mereka tidak belajar pengantar, bagaimana latar belakang dan sebagainya. Itu dipelajari. Jadi pemahaman kita kekristenan itu bukan dibentuk karena satu pikiran orang. Gitu loh. Jadi kita berusaha memaparkan secara komprehensif teman-teman segala sudut pandang. Jadi kamu harus bisa melihat atau menampung itu dengan baik. Ya. Nah, jadi jangan sepotong-sepotong begitu. Kemarin saya sudah menjelaskan dari ranah waktunya. Tadi Kak Louis sudah menjelaskan bahwa memang Allah bergerak di dalam sejarah. Sejarah yang saya maksud itulah mengenai waktu kita. Tapi waktu kita dan waktu Allah itu berbeda. Makanya saya katakan bahwa apakah iblis yang merencanakan salib, dia merencanakannya dalam kekekalan? Kalau kamu bilang bahwa dia baru merencanakannya, itu pasca inkarnasi atau sebelum inkarnasi? Gitu aja deh mudahnya. Kan begitu. Nah, karena kalau kamu mengatakan itu rencana daripada iblis, ya, maka Bapa baru merencanakan ketika iblis berencana menyalibkan. Sementara tadi Bung Edi sampai Kak Louis sudah menjelaskan bahwa ternyata ya di dalam waktu Allah, ya, di dalam waktu Allah, di dalam kekekalan itu sudah direncanakan, teman-teman. Bahkan tadi tempat di mana disalibkan. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Ya, itu kira-kira. Nah, nanti kita bisa tampung ya, ada beberapa mungkin teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Jadi kita tidak merendahkan tentang orangnya, tokohnya. Ya, kendati pun tokohnya di luar yang mungkin menyatakan sesuatu ya terkait dengan orang-orang misalnya STT atau pendeta, itu saya kira kurang pantas teman-teman ya, kurang pantas. Kecuali memang kamu tidak pernah ke gereja sebenarnya, ya, jadi kamu tidak merasa ini gitu ya. Oke, baik ya, saya tidak peduli dengan teman-teman yang ya, kamu fanatik boleh teman-teman, ya, tapi harus pinter, ya, itu dia. Itu Jack, itu ada komen juga gini Jack, dia bilang, sudah berapa banyak yang kamu menangkan. Nah, jadi perbandingan kebenaran itu berdasarkan seberapa banyak yang kamu menangkan. Padahal gini ya, memenangkan orang percaya Tuhan kan itu pekerjaan Roh Kudus kan. Ya. Bukan pekerjaan kita kan. Kalau sampai kita ambil itu, oh saya yang memenangkan orang ini. Kita menggantikan Roh Kudus, bosku. Ada. Ya kita nggak tahu loh, orang nggak dimenangkan dengan cara apa. Oke, mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi Kak Louis sebelum kita nanti akan tampung. Siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya ya. Silakan. Apa aja? Ada bagian apa lagi? Ya banyak sih Jeng. Sebenarnya kalau mau bicara itu ya, Yesus juga kan bilang kalau penyalipan itu kan kehendak Bapa. Itu kan ada Matius 26 ayat 39. Nanti kalau saya bahas bisa lama banget nih Jack, sampai pagi nih. Penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga.
Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Edis dengan lantang bilang, siapapun yang percaya penyaliban adalah rencana Bapa di surga berarti sudah tidak waras. Padahal, hampir semua pendeta Kristen mengajarkan hal itu dari mimbar gereja. Jadi, tanpa sadar Edis menganggap gila pada para pendeta dan jemaatnya sendiri. Nah, iya kan, banyak. Nanti aja lah, siapa tahu ada pertanyaan kan. Oh iya, betul. Oke, sebentar ya teman-teman ya, harap bersabar ya, ini ujian. Tadi saya sudah katakan ya, kalau teman-teman tidak suka atau mungkin tidak berkenan, itu tinggal di gini, set, hilang siaran saya. Tapi kenapa kamu tetap ada di sini? Ya kan? Nah, oke, baik. Sabar ya, teman-teman. Kita coba naikkan dulu ya. Tinggal diganti gini loh. Jadi ngapain panas-panasan ya kan? Oke, sebentar ya. Kez, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Malam. Selamat malam, Kak Louis. Halo. Ya, selamat malam. Saya berpendapat begini, boleh nggak ya? Nanti kalau koreksi kalau saya salah. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini pendapat saya sih. Sebenarnya mereka mau menyatakan penyaliban ini adalah rencana iblis. Kalau menurut saya ya, dari pendapat saya, mereka mau seolah-olah membela Bapak, kalau Bapak itu bukan sesuatu yang jahat, bukan jahat gitu. Artinya kalau pembunuhan itu berarti Bapak itu jahat gitu. Jadi mereka melihat pembunuhan ini, penyaliban ini adalah sesuatu yang jahat. Jadi tidak mungkin Bapak itu jahat dengan membunuh anaknya sendiri gitu. Jadi kalau pendapat saya, Bang Jeki, Pastor Jeki, ini kan bukan suatu pembunuhan, tetapi Pengorban. bisa kita korban. Bahasanya kita bilang korban, ya kan? Benar nggak, Pastor? Ya, betul. Korban, bukan suatu pembunuhan. Nah, itulah suatu, kalau pembunuhan itu seolah-olah kan negatif gitu. Tapi kalau mari kita pandang dari sudut korban, ini korban Bapak loh gitu. Ya. Bukan suatu, Bapak itu bukan jahat dengan dia mengorbankan anaknya gitu. Nah, lalu yang soal Yudas itu kan seolah-olah Yudas berperan dalam penyaliban itu. Kalau menurut saya ya, dari sudut pandang saya orang awam sebenarnya, tapi Yudas ini kan dia itu mengkhianati Yesus karena dosa yang sudah mengintip dia karena dia cinta akan uang. Iya betul, cinta akan uang. Begitu juga dengan imam-imam Yahudi, mereka memang pernah ingin berniat membunuh Yesus, tetapi dengan cara dirajam. Tetapi itu pun karena dosa iri dan dengki kepada Yesus, begitu. Jadi mereka membuat seolah-olah kalau misalnya Yudas ini ikut dalam perencanaan, berarti Bapak itu jahat gitu. Berarti Yudas juga ikut dalam rencana pembunuhan gitu. Padahal Yudas ini kan dan semua kita ini kan sudah terkungkung dalam dosa. Akhirnya ya dosa inilah yang merasuk iblis, yaitu Yudas, yaitu cinta akan uang. Ya seperti itu aja sih pendapat saya, Pastor Jeki. Oke, ada yang mau Kak Luis respon, silakan. Ya sebenarnya begini, ini yang manusia itu, kita ini manusia kayak kutu ini kan harus tahu diri ya, bahwa Tuhan itu punya otoritas di atas segala sesuatu. Ketika Tuhan membunuh manusia, apakah itu sebuah kejahatan? Nah, menurut Jeki gimana? Menurut Kak Kes lah, Kes ya namanya. Ketika Allah membunuh manusia gitu, apakah Allah itu jahat? Menurut Kak Kes? Tidak. Kalau menurut saya kenapa tidak. Karena Allah itu kenapa nggak jahat? Ya karena kan dalam perjanjian lama memang kan Allah itu seringkali sepertinya menyuruh bangsa Israel membunuh bangsa-bangsa yang karena mereka jahat, disuruh bertobat tapi nggak mau bertobat gitu.
Ya, sekarang Ananias dan Safira pernah nonton nggak? Pernah nonton nih. Pernah baca nggak kisah Ananias dan Safira? Iya, pernah. Tahu nggak nih? Nah, ceritanya Iya, kan mereka menipu kan. Jadi mereka jual harta kekayaannya, tanahnya. Kemudian setengah disimpan di dalam lemari dengan kode PIN 170719. Nah, disimpan tuh di lemari kan. Nah, setengahnya dikasih ke para rasul. Dan ketika ditanya, ini sudah semua? Iya, udah semua. Kemudian Ananias mati, disusul sama istrinya. Nah, siapa yang bunuh? Iblis atau Allah? Menurut Kak Kes tuh. Iblis. Allah. Loh, Allah jahat nih Allah. Allah jahat ini, bunuh manusia nih, panjahat Allah ini. Nah, otaknya nggak nyampe tuh sampai situ. Artinya gini loh. Allah itu kan berotoritas atas segala sesuatu. Ketika dia bunuh manusia, itu bukan kejahatan. Itu adalah penghukuman karena dosa manusia. Iya. Iya, betul. Nah, kenapa Yesus kok dibantai Allah di kayu salib? Nah, saya bilang aja, Yesus tuh dibantai sama Allah di kayu salib. Sudah bukan halus lagi nih. Yesus yang bantai Allah, bukan iblis, bos. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Kalau versi Edis, orang Kristen yang percaya penyaliban itu rencana Bapa dianggap tidak waras. Lebih ngeri lagi, Luis Prasetyo justru terang-terangan bilang bahwa Bapa di surga sendiri yang membantai Yesus. Jadi sekarang, jemaat mau percaya yang mana? Bahwa penyaliban itu rencana iblis, rencana Bapa, atau malah tuduhan Bapa jadi algojo? Bukannya semakin tercerahkan, jemaat justru makin trauma mendengar para pendeta saling adu mulut dengan tafsir yang saling bertabrakan. Yang tersisa cuma ironi, Tuhan ditinggikan, tapi umatnya malah ditinggalkan dalam kebingungan. Nah, kenapa? Kenapa, Kak Kes? Kenapa kok Yesus harus dibantai? Karena dosa manusia. Jadi, ini nih, orang kalau nggak belajar teologi nggak ngerti yang namanya teori substitusi, ya kan? Penggantian. Yesus itu disalib menggantikan dosa manusia. Manusia yang harusnya dihukum, tapi digantikan sama Yesus di kayu salib gitu. Iya kan? Itulah harga dosa itu, kan begitu. Yes, bener. Makanya kenapa penyalipan itu sebenarnya penggantian. Manusia yang harusnya disalibkan, saya yang harusnya disalib situ, banyak dosa saya. Tapi harus Yesus yang tanpa dosa itu disalib situ. Untuk apa? Memuaskan Allah. Allah harus bantai manusia, Allah harus hukum manusia. Tapi karena Allah mengasihi manusia, yang dihukum, yang dipukulin bukan manusia yang berdosa ini, tapi Yesus yang menggantikan. Pertanyaannya, kenapa harus Yesus? Kan yang disalib 3 orang tuh di kayu salib tuh. 3 orang. Kenapa yang menebus dosa kok Yesus? Kenapa nggak yang kanan dan kirinya? Kenapa, Kak Kes? Ya, karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Nah, itu dia tuh, paham tuh. Karena dia satu-satunya yang tidak berdosa, kanan kirinya berdosa. Itulah kenapa harus Yesus, harus Allah inkarnasi jadi manusia. Ini nggak nyampe otaknya Muslim di sini sampai sini. Luis Prasetyo entah kenapa tiba-tiba nyeletuk, ini yang otaknya Muslim nggak nyampe di sini loh. Lah, padahal yang lagi ribut kan internal kekristenan sendiri gara-gara statemen Edis TV. Jadi, apa hubungannya Muslim dengan drama debat antar pendeta? Ibarat rumah sendiri lagi kebakaran, malah nyalahin tetangga. Yang bingung bukan cuma jemaat, tapi juga penonton yang geleng-geleng kepala, kok urusan internal bisa-bisanya nyeret orang luar.
kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Nah, karena kenapa? Makanya harus Trinitas. Makanya Kristen-Kristen yang oneness itu kebalik otaknya semua itu. Gitu loh. Karena memang harus Trinitas. Karena Allah yang kudus itu harus jadi manusia. Manusianya yang bisa potensi dosa akhirnya menjadi kudus tanpa dosa karena dia punya 100% Allah dalam dirinya. Gitu. Ternyata otak Luis Prasetyo yang tidak nyampe memahami ayat simpel di dalam Biblenya sendiri. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang artinya Yesus itu tanpa dosa, makanya dia layak untuk jadi kurban sekali untuk selama-lamanya. Gitu loh. Makanya bukan saya yang dikurban disalib, saya disalibkan juga dosanya Kak Kes itu tetap ada gitu. Tapi harus Yesus. Makanya kan, ini nih sekali lagi otaknya mereka nggak nyampe itu gini. Nah, Yesus kan manusia. Makanya manusia itu punya dosa begitu. Yesus itu berdosa, nggak layak. Ini otak nggak nyampe nih. Dia lupa bahwa Yesus itu tidak hanya manusia biasa. Dia itu Allah loh. Makanya dia tidak berdosa. Emangnya bisa barang yang barang materi ini tanpa dosa? Loh, sekarang logikanya adalah waktu Musa dipanggil sama Allah, di mana tempatnya? Kakek pernah baca nggak? Iya, di mana? Di Mesir. Di mana? Mesir. Dari Mesir. Enggak di Mesir. Nah, jadi sebelum dipanggil ke Mesir nih, dia mengembalakan domba kan? Dia mengembalakan domba, tiba-tiba Musa dari jauh lihat nih. Ini nggak ada di versinya tetangga kita, nggak ada nih. Mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau baca tuh Alkitab, makanya penting loh. Baca Alkitab tuh penting banget. Baca Alkitabmu itu orang Kristen. Jangan cuma nonton debat-debat Kristen Islam tanpa baca Alkitab tuh. Nah, ketika ketika Musa dipanggil kan, Musa lihat dari jauh, yang dilihat apa? Ingat gak? Yang dilihat itu semak-semak kebakar. Menyala. Tapi ketika kebakar, semaknya itu kayak nggak kebakar, ya kan? Ini ada apinya tapi nggak kebakar nih. Nah, Musa mau masuk tuh. Musa ketika mau masuk situ, apa yang Tuhan bilang? Ini netizen tadi yang hujat-hujat saya ini, netizen. Baca Alkitab nggak tuh? Tanggalkan kasut ya. Apa yang dibilang Allah? Tanggalkan kasutmu. Kenapa? Ya, karena tempatnya kudus. Nah, itu dia. Lu itu semak-semak kok jadi kudus, kenapa? Jangan-jangan di situ ada tai kambing, ada tai domba. Kok jadi kudus? Kenapa bisa jadi kudus tuh tempat itu? Karena ada Allah di situ, Bos. Duh, kenapa manusia, Yesus Kristus, kok dia kudus tanpa dosa? Allah, Bos, itu, Bos, gitu loh. Makanya kenapa dialah yang layak untuk disalibkan. Cuman dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Makanya sebenarnya penyalipan itu pembantaian yang dilakukan oleh Allah untuk memuaskan murkanya, supaya manusia yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu, dialah yang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 loh. Hafal nggak Kak Kes? Pernyataan Luis Prasetyo benar-benar bikin merinding. Walaupun ia mencomot ayat dari dalam Bible,
tuduhannya terhadap Bapa di surga yang katanya membantai Yesus sungguh luar biasa berani atau nekat. Jemaat yang mendengar tentu makin bingung, mau percaya yang mana, Bapa di surga jadi algojo, ataukah versi Edis yang menyebut penyaliban rencana iblis. Ujung-ujungnya, gara-gara satu kalimat viral Edis, huru hara demi huru hara terus bermunculan, perpecahan internal semakin terbuka lebar, dan jemaat gereja lagi-lagi jadi korban kebingungan massal. Ironisnya, semua ini atas nama kebenaran, tapi yang tersisa justru pertengkaran.